Halo, balik lagi sama gue Billy. Setelah kemarin nih gue nge-review 2 seri A yang di bawahnya yang satu ini memiliki peningkatan yang paling mantep gue bilang. Dan dia begitu pula kalau ada peningkatan datang dengan kekurangannya, yaitu salah satunya di harganya. Ini Samsung A33. Oke, kali ini gue nggak menampilkan video unboxing seperti biasanya, dan gue mau langsung bahas juga. Dusnya itu datang dengan sekecil gini, A33 loh. Yang biasanya di seri A ya seri A lah biasanya masih dapat charger, ini sudah tidak ada chargernya dong. A33 udah kayak flagship aja. Mereka ngehemat biaya segitunya loh, sampai yang ini aja dihilangin chargernya. Anyway, yang dikasih dalam paket penjualannya itu cuman ini, kabel Type-C to Type-C, karena dia untuk ngecasnya nanti perlu 25 watt Type-C to Type-C, dan SIM injector juga. Untungnya SIM injector masih ada loh, nggak dihilangin juga. Kalau kabel juga dihilangin sih keterlaluan juga sih lama-lama. Anyway, kita ke smartphone ya. Jadi kita bahas soal bodinya dulu ya. Ini sih dia bodinya plastik, cuman plastiknya lebih solid gitu, lebih kelihatan agak berkelas lah ini. Lumayan oke. Bentuk kameranya juga udah kekinian, model yang masuk ke bodinya nonjol dikit gitu. Ini mantep, gue demen karena ya somehow kamera kayak gini lebih aman aja lah, aman dari benturan. Untuk varian warnanya, dia ada di ini black, awesome black, white, terus ada peach sama blue. Tapi buat blue-nya sih menurut gue ini blue lebih ke arah baby blue ya. Tapi ya tetap keren. Di bagian samping-sampingnya biasa, di sebelah kirinya ini dia polos, cuman ada garis antena aja. Nextnya ke bagian kanannya. Nah, di kanannya ini yang ada tombol-tombolnya nih. Ini ada tombol volume, ada tombol power juga. Nah, setelah itu kita ke bagian bawahnya, yang mana di bagian bawah ya ada speaker, ada colokan charger Type-C, ada mikrofon juga. Nah, baru kita ke bagian atas, yang mana di bagian atas ini ada SIM tray-nya dan lubang mikrofon. Untuk SIM tray-nya sendiri ini gue kurang gitu suka, karena dia yang model hybrid. Jadi satunya memang dedicated buat SIM, yang satunya ini hybrid antara SIM card dan micro SD. Ya kan jadi rada sulit ya kalau mau memperlebar storage, karena harus memilih tuh. Nah, berikutnya buat bodinya sendiri dia sudah punya ketahanan rated IP67, jadi dia udah lebih tahan ke arah air dan debu, itu sudah cukup oke. Airnya sendiri bisa sih katanya nyemplung, cuman di air tawar aja dan jangan terlalu dalam, ya paling kayaknya semeter gitu deh. Correct me if I'm wrong ya. Oke, bicara soal layarnya ya, dia masih bisa di double tap kayak gini, nyala, mantep, nggak kayak yang bawah-bawahnya udah pada kagak bisa. Nah, buat layarnya sendiri, kalau dibanding sama si A32 itu kurang lebih sama. Tapi yang kalau dibanding sama A32 5G-nya, dia lebih tinggi. Nah, dia sendiri sudah menggunakan layar 6,4 inch di resolusinya 1080 x 2400 pixel. Dan panelnya juga dia menggunakan Super AMOLED 90 Hz. Yang mana 90 Hz-nya sendiri ada fitur juga biasa buat ngubah balik ke 60 kalau mau baterainya lebih hemat ya. Cuman untuk gaming ya tetap lebih enak di 90. Dan untuk layarnya sendiri sudah menggunakan layar yang Corning Gorilla Glass 5. Jadi dia kuat, tahan banting, tapi jangan dibanding juga. Bicara soal varian, yang ini harganya tuh ada peningkatan cukup jauh lah dibanding yang A32. Jadi si A32-nya ada di kisaran harga sekitar 3,6-an, yang ini udah loncat jauh ke 4,8. Nah, dan varian yang 256-nya malah udah di 5 juta lebih, 5,3-an gitu deh. Jadi memang lumayan pricey juga, udah nggak bisa dibilang ini sebagai entry level juga ya dilihat dari harganya, karena sudah mulai bergerak ke arah menengah lah. Yang satu ini merupakan varian yang 128 GB dan 8 GB RAM. Untuk RAM-nya sih memang sudah cukup tinggi ya, udah kayak flagship lah, mendekati, walaupun flagship zaman sekarang kayaknya udah banyak-banyak, udah tinggi-tinggi RAM-nya. Tapi 8 GB tuh udah cukup banget, udah enak lah ini. Dan ada fitur lain juga di sini yang nggak ada di pendahulunya, itu fitur RAM Plus.
Yang mana jadi kalau 8 GB kalian rasa kurang, masih bisa ditambahin dengan virtual memory kayak gitu, virtual RAM. Bisa dipilih, bisa 2, 4, 6, sampai 8 pilihannya. Jadi ya itu kelebihannya sih, enak aja. Jadi RAM bawaan cuma 8, cuman kita bisa atur membuatnya lebih gede. Cuman efek sampingnya dia makan storage-nya. Jadi kalau kita pilih yang misalnya 8 GB nih, storage-nya otomatis kurang 8 GB lah. Kayak di PC gitu, virtual memory. Untuk chipsetnya, dia menggunakan Exynos 1280 yang 5 nanometer. Dan kalau kita lihat dari sisi rankingnya sendiri, dia udah ada peningkatan yang lumayan dibanding yang pendahulunya. Dan untuk skor AnTuTu benchmarknya, dia ada di 404.132. Not bad ini. Nah, kita lanjut ke 3D Mark Slingshot Extreme. Skornya ada di 3.614. Untuk skor 3D Mark Wildlife-nya juga dia cukup oke, ada di 2.271. Untuk skor Geekbench-nya di single core-nya dia ada di 749. Dan untuk multicore-nya dia ada di 1918. Multicore-nya sedikit kurang oke, walau single core-nya udah cukup lumayan juga. Nah, berikutnya kita menggunakan pengetesan seperti biasa. Kita pakai Mobile Legends untuk ngetesnya. Di Mobile Legends ini dia grafiknya mentok di high, nggak bisa naik ke ultra. Sayang sih belum bisa ke ultra. Nah, tapi tetap enak kok. Dengan preset seperti ini, di screen ramai pun juga tetap lancar. Enak-enak aja lah. Pas dites pakai CODM, by default grafik quality-nya sih di low. Frame rate-nya di max. Dipakai di grafik medium juga seharusnya oke sih menurut gua. Soalnya yang low ini enak banget. Nah, tapi kita tetap melakukan pengetesan sesuai dengan default presetnya aja. Jadi untuk pengetesannya sendiri aman, lancar, nggak ada masalah. Enak lah ini dipakai main game first person shooting kayak gini. Nextnya biasa kita pakai game yang nyiksa smartphone, Genshin Impact. By default settingannya udah dipasang di low. FPS-nya maksimum di 30 by default. Tapi kita coba buka FPS-nya ke maksimum di 60. Kita lihat aja seperti apa ya nanti ini. Tapi entah error di software buat nge-track FPS-nya atau gimana, gue juga nggak gitu ngerti problemnya di mana. Tetap kebacanya di 30 FPS ini, mentok. Nah, dengan settingan kayak gini, Genshin jalan lumayan oke. Hanya sedikit agak slow aja. Tapi overall sih nggak masalah. Kalau dipakai main Genshin Impact ya, enak-enak aja, masih jalan normal. Terakhir nih kita coba game yang masih baru juga, ini Final Fantasy 7 First Soldier. Nah, settingan grafiknya dia bisa langsung di high. Frame rate-nya juga di highest. Ini juga aman, lancar, sepanjang game nggak ada masalah. Nah, buat kameranya sendiri sih, kalau dibanding yang A32 dia ada penurunan, tapi dibanding yang A32 5G dia sama. Jadi untuk kamera utamanya dia turun jadi di 48 megapiksel aja. Untuk kamera ultrawide di 8 megapiksel, kamera makro dan depth-nya ada di 5 megapiksel dan 2 megapiksel. Sedangkan kamera selfie-nya juga ada penurunan, dia jadi 13 megapiksel. Tapi dengan kamera yang agak menurun seperti ini megapikselnya, hasil kualitas gambar tangkapannya itu gue bisa bilang ini tetap enak dipandang. Oke gitu, warnanya dapet, dia tetap bagus, vibrant juga, dan kelihatan natural. Untuk perekaman video pun kita pakai di preset 1080p 30 fps. Ini sudah ada bawaannya juga optical image stabilization ya. Dan ini dipakai ngerekam video enak-enak aja nih sambil jalan. Anyway, videonya sendiri juga bisa dipakai merekam sampai ke 4K 30 fps. Mantep sih ini untuk video perekamannya. Ya, jadi ini kualitas hasil tangkapan gambar di kamera depannya. Kualitas yang masuk juga seperti ini. Dicoba sambil dipakai jalan. Hasilnya sih di sini oke. Getar nih. Nah, selain itu ada fitur ekstra juga nih di bagian video kameranya ini. Jadi namanya ada fitur Super Steady. Dia benar-benar bikin stabil banget lah kalau kita nyalain itu fiturnya. Enak kalau dipakai ngevlogging kamera belakang ya, buat dipakai jalan-jalan gitu. Enak ini, stabilnya itu berasa lah menurut gue. Dan ada juga fitur yang menarik di bagian kameranya. Untuk hasil fotonya ini ada fitur-fitur untuk pengeditannya.
Dan pengeditannya dari tangkapan gambarnya itu bisa yang object eraser. Ini mantap. Jadi kalau ada objek-objek, walaupun nggak terlalu mulus-mulus amat ya hasil erasingnya, cuman masih dibilang oke juga ini hasil erasingnya. Cukup lah kalau cuman dilihat sekilasan gitu, ya so-so gitu, nggak terlalu mulus, tapi udah kehapus tuh gambarnya. Ada juga buat ngubah style gambarnya, jadi bisa kayak hasil drawing, hasil di cat warna kali ya, kayak gitulah. Ini seru nih, ada style-style perubahan kayak gini, dan masih banyak fitur lainnya juga ya. Nah, buat baterainya, dia sudah menggunakan yang 5000 mAh. Sepertinya memang itu udah jadi standarnya smartphone zaman sekarang, dia udah menggunakan 5000 mAh. Dan untuk pengisian dayanya, dia bisa menggunakan fitur super fast charging, tapi 25 watt ini perlunya. Dan untuk chargernya sendiri ya mesti bermodal sendiri lah ya. Kita mesti beli ekstra karena nggak dikasih. Sedihnya sih di situ. Sayang banget sih kayak begini-begini. Nah, si Samsung sendiri ngeklaim dia bisa tahan sampai 2 hari. 2 hari penggunaan standar lah, seperti itu dia bilang. Cuman biasa kalian kalau udah punya pengalaman, boleh tulis di kolom komentar bawah ya. Gimana pengalaman kalian selama menggunakan smartphone ini, ketahanan baterainya. Cuman buat gue sih, selama ini pas pengetesan, gue pakai pengetesan, dia lumayan tahan, lumayan oke. Malah bisa sampai lebih dari 2 hari. Tapi memang SIM cardnya nggak dipakai. Dia pakai WiFi aja. Kan biasa kalau nyari sinyal suka makan baterai itu. Nah, cuman dari pengalaman gua cukup oke, enak. Nah, buat ngecharge-nya sendiri dia cukup cepet. Dari 15 sampai 50% dia klaim bisa 30 menit udah nyampe, tapi gua dapetinnya ini malah lebih oke. Dia di 22 menit aja udah nyampe 50%. Dan buat sampai full 100%-nya dia cuma perlu waktu 1 jam, kurang lebih 1 jam 5 menit. Ini cukup cepet. Enak lah kalau misalnya punya kayak begini, kayak bangun pagi kita habis baterai tuh colok sambil siap-siap tuh udah beres, full. Pas pengetesan menggunakan Mobile Legends, kita pakai main 1 game, kurang lebih 17 menit, dia turunnya 5% aja. Saat digunakan CODM, selama 1 game multiplayer, ya sekitar 8 menitan gitulah, dia turunnya malah cuma 1% aja. Nah, pas dipakai Genshin Impact nih selama 20%, dia turun agak banyak di 7%. Yang terakhir pas FF7 First Soldier, buat 1 game selama kurang lebih 14 menit, dia kurangnya 5%. Dia sendiri ada fitur bawaannya buat adaptive power saving namanya. Itu bikin baterainya lebih irit. Klaimnya sih seperti itu. Tapi ya pas lagi nggak dipakai, lagi nggak terlalu aktif, dia bikin irit. Tapi kalau lagi dipakai kerja berat, ngegame kayak begitu, ya dia akan menyesuaikan juga. Nah, dan yang pasti dia juga udah punya NFC di dalamnya. Jadi sepanjang pengetesan ini, pengalaman gue menggunakan smartphone ini, jujurnya agak susah menemukan kekurangannya. Gue cukup puas dengan hasilnya, dengan feel-nya menggunakan smartphone ini, itu gue cukup puas. Tapi yang namanya semua barang pasti ada kekurangannya lah ya, nggak ada yang sempurna. Walaupun susah ditemuin, kira-kira nih ini yang perlu diperhatikan itu, kalau dipakai ngegame terus atau dipakai kerja berat, baterainya sih lumayan cepet turun, walaupun masih terhitung irit juga. Nah, yang kedua itu untuk skor multicore-nya dia agak kurang oke, walaupun nggak sampai menyedihkan, cuman ya kurang lah dibanding yang kelasnya, sekelasnya. Apalagi ya, paling tinggal soal harga doang sih. Dia yang masih hampir di 5 jutaan harganya, cukup tinggi, walaupun ya jadinya dulunya sih ini bisa dihitung sebagai entry level, cuman sekarang dengan harga yang udah seperti itu kayaknya udah nggak bisa disebut entry level, apalagi mesti modal sendiri buat beli chargernya. Ya, jadi sekian dulu review dari Geek Up untuk Samsung A33 5G ini. Kalau suka dengan video ini boleh kasih like. Untuk dukungannya tolong di-subscribe. Untuk saran dan komentar boleh tulis di kolom komentar bawah. Dengan gue Billy, sampai ketemu di video berikutnya. Bye-bye. Ciao.